Baut petir yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pusaran seperti ular perak yang bergegas ke segala arah. Tidak bagus, ekspresi pria tua itu sangat berubah. Dia meraih muridnya dan dengan cepat mundur. Tangannya yang lain membentuk segel dan cermin segi 8 muncul di depannya. Cermin kemudian mulai berputar dengan cepat. Dengan serangkaian suara berderak, retakan yang tak terhitung memenuhi cermin dan dengan cepat hancur. Orang tua itu tidak punya waktu untuk merasa sedih atas kehilangan harta pusaka itu. Dia menggunakan ledakan dari cermin untuk membuat cadangan lebih banyak lagi. Namun kilat ganas bergegas ke arah mereka. Mata orang tua itu dipenuhi keputusasaan. Dia menggigit bibirnya dan mendorong gadis itu menjauh. Pergi. Guru Anda akan memblokir untuk Anda. Pergi. Guru. Mata gadis itu memerah dan dia akan mengatakan sesuatu. Namun, tepat pada saat ini, kilat yang menyerbu ke arah mereka tiba-tiba berhenti dan menyusut kembali ke dalam bola. Pada saat yang sama, bola petir mengeluarkan cahaya yang terang, dan seorang pemuda mengenakan pakaian putih berjalan keluar dari cahaya. Lelaki tua itu dan muridnya menatap dengan herani. Mereka tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Pria muda itu tenang ketika dia berjalan keluar dari lingkaran cahaya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Pada akhirnya, tatapannya jatuh pada orang tua dan muridnya. Pria muda berkulit putih ini adalah Wang Lin. Planet Suzaku, aku kembali. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian memandang ke arah lelaki dan perempuan muda itu, seolah-olah mereka telah menunggu di sini untuk menyambutnya. Dia tersenyum lembut dan bertanya, "Rekan kultivator, apakah ada sesuatu yang besar terjadi di Suzaku akhir-akhir ini?" Wang Lin berpikir bahwa ketika Red Butterfly yang kehilangan lengan kembali ke Suzaku, itu akan menyebabkan gangguan. Pria tua itu berdiri di depan gadis itu. Dia sangat berhati-hati dan dengan hormat berkata, "Senior, banyak hal telah terjadi di Suzaku belakangan ini. Aku ingin tahu yang senior maksudkan apa." Wang Lin samar-samar tersenyum dan berkata, "Ceritakan semua yang telah terjadi." Sebelum lelaki tua itu bisa berbicara, gadis di belakangnya segera berkata, "Yang terbesar adalah tentu saja orang yang bernama Cheng Miu." Cheng Miu. Wang Lin kaget. Dia menggosok hidungnya dan segera menyadari apa artinya itu. Gadis itu mengabaikan pandangan tuannya dan dengan cepat berkata, "Ya, hal terbesar di Suzaku saat ini adalah Cheng Miu. Red Butterfly kehilangan lengan karena dia." Wang Lin merenung sebentar sebelum tersenyum tipis. Dia sudah mengira ini, jadi dia tidak terkejut ketika mendengarnya. Sebaliknya, ia dengan santai bertanya, "Seperti apa rupa Cheng Miu ini? Apakah dia diinginkan oleh Suzaku?" Gadis itu akan berbicara ketika tuannya menghentikannya. Orang tua itu dengan hati-hati memandang Wang Lin dan berkata, "Senior, Suzaku tidak mengirim perintah apapun untuk menangkap Cheng Miu." Wang Lin tertawa. Dia melihat melewati lelaki tua itu dan ke arah gadis itu. Dia kemudian mengambil sebotol pil dari tasnya, melemparkannya ke depan, dan tersenyum. Gadis kecil itu jujur dan pintar, tidak buruk, jauh lebih baik daripada gurumu. Botol pil ini akan membantu Anda mencapai tahap formasi inti. Ini hadiah saya untuk Anda. Dengan itu, Wang Lin menghilang. Pusaran petir perlahan menghilang dengan hilangnya Wang Lin dan hujan terus turun. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam. Bahkan sekarang, hatinya masih tidak stabil. Meskipun senior itu tersenyum sepanjang waktu, dia merasa seperti berada di hadapan dewa. Yang harus dilakukan pemuda itu adalah mengangkat tangannya dan lelaki tua itu akan mati. Gadis itu memegang pil di tangannya dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Guru, pil macam apa ini?" Orang tua itu mengambil botol itu dan melihat ke dalam. Kemudian ekspresinya segera berubah ketika dia melihat pil itu. Dia dengan cepat menuangkan satu pil dan mengendusnya. Tubuhnya bergetar. Dia dengan cepat memasukkan pil itu kembali ke dalam botol dan memasukkan botol itu ke dalam tasnya. Dia menyeret gadis muda itu dan cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Gadis muda itu merasa heran. Ketika mereka berada lebih dari 10 kilometer jauhnya, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan bertanya lagi. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam. Matanya berbinar-binar kegiranan ketika dia berkata, "Murid, kecuali dia mengeluarkan pil yang salah, maka dia pasti orang yang sangat kuat. Pil ini disebut pil bumi yang hancur. Mereka adalah pil yang sangat kuat bagi para kultivator formasi inti. Ada 3 pil dalam botol ini. 3 pil adalah alasan yang cukup untuk menyebabkan bencana di negara kami. Crash water." Gadis itu tercengang. Keduanya tidak tahu bahwa sebagian besar pil bumi hancur ini telah dimakan oleh binatang nyamuk Wang Lin. Wang Lin saat ini sedang melakukan perjalanan menuju negara Chu di dekat Laut Setan. Dia menyelesaikan balas dendamnya dan kemudian pergi ke alam surgawi. Sudah waktunya baginya untuk pulang. Wang Lin berpikir, jika bukan karena Kuali kembali mengalami sedikit masalah, saya akan sudah kembali beberapa saat yang lalu. Saya tidak berharap untuk dikirim ke planet yang benar-benar terpencil.
Dia seharusnya kembali beberapa hari yang lalu, tetapi selama transfer kembali, ada semacam masalah yang mengubah lokasi di mana dia dipindahkan. Dia akhirnya dikirim ke planet tanpa kehidupan. Planet ini tidak jauh dari Suzaku. Itu gelap sekarang, jadi ketika Wang Lin mengangkat kepalanya dia bisa melihat planet itu. Bulan ini sebenarnya juga sebuah planet, tetapi jauh lebih kecil. Wang Lin dengan cepat terbang melintasi langit, meninggalkan jejak cahaya. Mata Wang Lin berbinar ketika dia berpikir, sayang sekali aku hanya berada di bulan untuk sesaat sebelum transfer dimulai lagi. Meskipun tidak ada energi spiritual di sana, saya merasakan kekuatan misterius jauh di bawah tanah. Ketika kultivasi saya cukup kuat, saya perlu memeriksanya. Wang Lin tidak berhenti di sepanjang jalan. Karena Chu terlalu jauh, jadi dia harus menggunakan beberapa array transfer kuno untuk menutup jarak. Adapun kompas bintang, Wang Lin menemukan bahwa itu hanya dapat digunakan di kekosongan atau di antara bintang-bintang. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat membukanya di Suzaku. Kompas bintang tidak memiliki sudut dan masih ada material. Aku ingin tahu apakah aku akan bisa menggunakannya di Suzaku. Jika saya bisa, saya bahkan akan bisa lari dari kultivator transformasi jiwa. Juga, mengapa Suzaku belum memberikan perintah penangkapan kepalaku? Sementara Wang Lin terbang, dia mengeluarkan topi jerami dan memakainya. Ada banyak batasan dan formasi di topi jerami ini yang tidak bisa aku aktifkan. Kali ini ketika saya kembali ke Chu, saya harus meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Juga, dengan pedang harta karun yang aku dapatkan dari murid sekte Dalu, aku akan bisa menambahkan lebih banyak batasan pada bendera batasanku. Sayangnya, saya hanya mendapatkan 3 pedang harta karun itu. Wang Lin mendapatkan salah satu pedang harta karun ketika dia menghabisi murid sekte Dalu. Adapun 2 lainnya, ia menemukan mereka dengan Chihu saat mereka sedang mengumpulkan tas penyimpanan di kekosongan. Wang Lin tersenyum pahit. Pergi ke budidaya pintu tertutup untuk mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, mencari bahan-bahan untuk kompas bintang, pelajari topi jerami, dan menambahkan banyak batasan pada bendera pembatasan. Ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Wang Lin berpikir, ada juga Tasen dari Tanah Dewa Kuno. Sudah bertahun-tahun, dan saya tidak tahu seberapa jauh ia telah berkultivasi. Saya harus memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sebelum dia pergi dari sana. Memikirkan Tasen, Wang Lin tidak bisa tidak memikirkan Tian Yunzi. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa saya akan bertemu dengan calon guru saya di perjalanan ini ke alam surgawi. Senior Tian Yunzi adalah musuh sekte Dalu, orang yang bertarung dengan Chihu, dan bisa menggunakan kristal niat membunuh juga di sekte Tian Yunzi. Aku hanya tidak tahu apakah dia adalah murid senior. Saya ingin tahu apakah dia akan menaruh dendam terhadap saya ketika saya pergi ke sana. Wang Lin menggerutkan kening. Orang tua dari sekte Dalo terlalu kuat. Mungkinkah dia menjadi kultivator ascendant? Sayangnya, saya belum pernah melihat kultivator ascendant, jadi saya tidak bisa berspekulasi. Namun, dari kata-katanya, dia tampaknya sedikit lebih lemah dari Tian Yunzi. Jadi, apa sebenarnya tingkat kultivasi senior ini yang akan menjadikan saya sebagai murid kehormatannya selama 100 tahun? Sochex, Allah Senior Tian Yunzi's Thumbed Street Shrine. Panen saat ini sangat banyak dalam perjalanan ini ke alam surgawi. Hanya pagoda dengan mayat wanita yang akan sedikit sulit. Karena saya sudah menyetujui permintaan senior Zhou Yi, saya tidak bisa menarik kembali kata-kata saya, sebagian besar karena saya tidak tahu apa hasilnya setelah senior Zhou Yi mengejar orang tua itu. Saat Wang Lin terbang, banyak pikiran pergi melalui kepalanya. Rain Celestial Sword. Begitu aku kembali ke negara Chu, aku harus melihat apakah aku bisa mengeluarkannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum berhenti dan turun ke tanah. Di bawahnya adalah array transfer kuno. Hatinya sakit ketika dia mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi dan meletakkannya di susunan. Array terbuka dan dia menghilang ke dalamnya. Jutaan kilometer jauhnya, Wang Lin muncul. Dia membuka tas penyimpanannya dan berpikir, tidak ada banyak batu roh berkualitas tinggi yang tersisa. Untungnya, ada beberapa di dalam tas yang kami temukan. Tetapi setelah membaginya dengan Chihu, hanya ada sekitar 20 yang tersisa. Yang terbaik adalah menggunakannya dengan hemat mulai sekarang. Nanti pasti akan digunakan di masa depan. Wang Lin tidak berhenti. Dia dengan cepat berportasi dan terus bergegas pulang. Waktu perlahan berlalu. 1 bulan kemudian, Wang Lin berdiri di depan barisan transfer kuno lainnya dan menyentuh tasnya. Dia akan mengambil batu roh kualitas terbaik ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia menyebar akal ilahi untuk memeriksa apakah ada orang di sekitar. Setelah dia mengkonfirmasi bahwa dia sendirian, dia dengan hati-hati mengeluarkan jiok langit. Jiok langit lebih berkualitas daripada batu roh berkualitas tinggi. Saya ingin tahu apakah saya bisa menggunakannya untuk membuka array transfer kuno. Wang Lin merenung sebentar sebelum menempatkan jiok langit ke dalam array transfer.
Saat giok langit ditempatkan di array transfer, itu melepaskan cahaya lebih terang dari array transfer yang pernah ada sebelumnya. Array transfer bergetar dan banyak celah halus muncul di sana. Pada saat yang sama, gambar samar peta muncul di depan Wang Lin. Ada total 8 titik yang menyala, dan salah satunya memiliki cincin cahaya di sekitarnya. Wang Lin tertegun. Melihat bahwa retakan pada formasi semakin buruk, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Dia melirik peta dan kemudian menunjuk salah satu titik yang menyala. Dengan ledakan, formasi tiba-tiba runtuh. Saat array transfer runtuh, batu giok langit muncul dan ditangkap oleh Wang Lin. Pada saat yang sama, Wang Lin dikelilingi oleh kekuatan misterius dari array dan menghilang. Setelah Wang Lin menghilang, hanya dengan angin lembut, array transfer kuno berubah menjadi debu, meninggalkan jejak.